Halo, selamat petang. Hari ini saya punya tajuk ceramah adalah pemakanan yang sehat. Pemakanan yang sehat sepatutnya kita kena belajar makan banyak sayur. Nah, ini adalah dinner saya pada hari ini. Saya baru saja lepas exercise, baru lepas running. Selepas running saya berehat sekejap, lepas itu masak lebih kurang 30 menit. Dan inilah makanan saya, inilah dinner saya. Tiada nasi, sayur saja, dan ada sedikit ayam campur bawang di atasnya. Masakan simple saja, tidak perlu banyak bahan-bahan perisah. Yang ada hanya garam dan kicap saja, dan diatur mengikut rasa. Jadi sekarang saya akan makan pelan-pelan semua sayur dan ayam sedikit-sedikit dan bawang putih ini, bawang besar. Sedap. Dan tidak payah makan nasi, tidak payah minuman yang manis-manis. Makan sayur saja. Hidangan ini cukup besar dan cukup mengenyangkan tanpa nasi. Semuanya dimasak simple. Harganya juga berpatutan. Sayur 1 ikat, lebih kurang Rp2 lebih. Ayam 2 sayap ayam saja. Diambil isinya saja. Lebih kurang Rp2 lebih juga. Dan bahan-bahan yang lain mungkin Rp1 lebih, so sekitar 5 hingga Rp6 saja harga. Tapi cukup sehat. Inilah yang selalu saya makan untuk dinner jika saya berseorangan. Kalau saya makan bersama anak dan istri, makanlah nasi sedikit-sedikit untuk menunjukkan kenormalan makanan kita sebagai Asia. Tapi bila ada peluang, makan sayur saja, sama ada untuk dinner, untuk lunch. Tidak ada salahnya makan sayur saja, tidak payah nasi, tidak payah minuman yang hebat-hebat. Cukup mengenyangkan, cukup menyehatkan. Dan masa makan yang paling sesuai adalah lebih kurang setengah jam, 1 jam selepas exercise. Karena masa itu tidak telah menggunakan banyak tenaga, dan makanan yang akan dimakan akan terus diproses untuk menggantikan tenaga yang telah kita gunakan, dengan harapan tidak ada akan yang bertukar menjadi lemak. Bagaimanapun makanan seperti ini sangat sukar untuk badan bertukar menjadi lemak. Sayur-sayuran ini akan hanya menjadi pengalas perut, untuk membersihkan perut. Ada sedikit karbohidrat di dalam sayur ini, tetapi ia adalah karbohidrat yang sehat, dan dia juga banyak phytonutrients ataupun vitamin-vitamin dari sayur-sayuran yang menyehatkan. Sudah tentu sayur-sayuran seperti ini, kalau dia diusahakan dengan cara organik, lebih bagus. Malahnya susah mau cari organik. So yang ini saya beli dari pasar raya. Sudah tentu tidak sebaik yang ditanam secara organik. Sebab itulah kita perlu menambah suplemen dengan multivitamin, vitamin C dan sebagainya. Karena sayur-sayuran ini walaupun segar dan sehat, tapi kita tahu dia tidaklah mencukupi dari segi vitamin dan sebagainya berbanding dengan yang tumbuh dengan liar di hutan ataupun yang diusahakan dengan secara organik. Apabila sayuran ini habis, makanan satu hidangan ini habis, dan masih ada yang mengatakan mereka lapar,
Itu bukanlah lapar sebenarnya. Mereka hanyalah, orang bilang, addicted to carbohydrate, ataupun mau mengambil makanan karbohidrat lagi seperti nasi, mie, dan sebagainya. Perut mereka sebenarnya sudah kenyang, tapi karena ada sejenis hormon di dalam badan yang sentiasa menginginkan karbohidrat, menginginkan gula, maka akan dihantar message itu ke otak untuk mengatakan belum kenyang lagi, belum kenyang lagi. Sebenarnya maksud mereka adalah belum puas makan lagi. Berhati-hati dengan perkataan puas, karena kalau kita memuaskan semua apa yang kita inginkan dalam hidup ini, bukan saja dalam soal kesehatan, pasti banyak musibah akan berlaku. Saya pun banyak benda yang saya tidak puas, tetapi kita mesti tahu di mana yang diperlukan dan di mana yang hanya kepuasan semata-mata. Kenapa saya membuat video yang makan sayur seperti ini? Karena bila setiap kali saya mengatakan kepada pesakit, makanlah sayur banyak-banyak, mereka akan bercakap, banyak sudah sayur saya makan dokter. Iyalah, banyak macam mana? Bila ditanya lebih lanjut, rupanya banyak itu hanya beberapa helai daun sayur saja. Yang banyaknya nasi dan lauk. Tapi malangnya bagi beliau, 5 helai daun sayur atau 1 sudu sayur yang berbentuk hijau itu sudah dianggap banyak. Tapi apa yang saya maksudkan banyak adalah sekurang-kurangnya sama banyak dengan nasi. Lebih baik kalau lebih banyak daripada nasi, tetapi yang paling terbaik adalah semua sayur dan jarang-jarang nasi. Seperti hari ini, seperti ini. Inilah yang saya katakan bila saya katakan kasih banyak makan sayur-sayuran. Artinya hampir 100% sayur. Nah, mungkin hari ini sayur, sekarang ini sayur, nanti breakfast besok pagi, oke, makanlah 1 keping kue sebagainya. Oke, itu semua karbohidrat. Tiada sayur. Nanti lunch makan lagi semua sayur. Jadi karbohidratnya itu akan dibalance, diseimbangkan oleh sayur-sayuran ataupun serat yang sangat menyehatkan. Ada juga pesakit yang pernah mengatakan kepada saya, dokter, kau pikir boleh makan gak itu sayur saja, tiada nasi? Cobalah kau makan sayur saja, tiada nasi, mau muntah. Mau habis sudah sayur saya makan, belum mulai mau muntah. Bahkan saya sangat enjoy, sangat seronok makan sayur saja. Tadi macam Gunung Kinabalu nih sayur. Sekarang mau habis sudah. Baru berapa menit nih? Baru 8 menit. Itu pun karena saya banyak bercakap. Kalau saya makan saja, kurang 5-6 menit habis. Ya, makan mesti mau pelan-pelan, lakunya makanan dengan baik, sebagainya. Tapi itulah kebaikannya sayur. Tak kunyah macam manapun, di dalam perut dia akan tetap berbentuk serat. Dia bukan diserap ke dalam badan kita. Dia bertujuan untuk membersihkan usus kita. Jadi penyapu kepada usus. Dan pada masa yang sama menyerap toksin di dalam usus dan membawanya keluar. Karena orang bertanya, jadi dari manalah saya punya tenaga kalau saya makan sayur saja? Sayur juga mempunyai karbohidrat. Sayur ini bukanlah
100% serat. Kalau kamu ingat belajar sains dulu di sekolah, sayur ini atau tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis menggunakan cahaya matahari dan menukarkan unsur-unsur di sekitar cahaya matahari, nitrogen, oksigen kepada gula di dalam daun dan batangnya ataupun karbohidrat. Jadi itu yang kita makan. Masa kita makan sayur, kita dapat karbohidrat sedikit dan karbohidrat yang sehat. Dan kadang-kadang ada juga orang bertanya, kalau saya makan sayur saja, macam mana saya mau buat protein? Macam mana saya mau buat daging, otot yang besar? Soalan itu satu saja saya mau tanya. Jadi yang kerbau itu, yang lembu, yang gajah itu makan sayur saja, dari mana dia dapat daging yang besar, badan besar? Kamu makan lembu, daging lembu itu dibuat dari rumput yang dimakannya, bukan dia pergi makan daging lembu lain. Karena dalam tumbuh-tumbuhan ini ada juga protein, sama juga disintesis oleh cahaya matahari oleh tumbuhan. Jadi karbohidrat ada, protein ada, apalagi yang mau dicari. Sebab itulah binatang-binatang yang besar-besar dagingnya, mereka perlu banyak makan tumbuh-tumbuhan. Karena mereka perlu ambil protein dari tumbuh-tumbuhan itu dalam jumlah yang banyak untuk membuat muscle, otot. Mau habis sudah. Tiada nasi. Videonya tidak diedit. Semua sayur tadi yang kamu nampak banyak betimbun tuh masuk dalam perut sudah. Perut tidak nampak besar, tetap fit, karena dia tidak bertukar jadi lemak. Saya rasa kenyang sudah. Tidak perlu nasi. Tidak perlu dicari minuman lagi lepas ini. Nah, kalau kamu tengok sayurnya mau habis sudah, tapi ayamnya masih ada situ. Itu selalunya kalau saya ayam ini saya bubuh untuk kasih sedap dia sajalah. Tapi kadang saya tidak makan pun untuk ayam. Saya utamakan sayurnya. PR liur pun puji Tuhan sudah. Percaya atau tidak, hanya garam dan kicap saja. Tidak ada perasa tiruan lain, pewarna lain, dan sebagainya. Hanya garam dan kicap. Siapa kata makan sayur begitu banyak tidak boleh? Siapa kata tidak boleh telan? Siapa kata muntah-muntah? Semuanya hanya memerlukan pembiasaan diri. Pelan-pelan lah, jangan hari ini tiba-tiba terus kamu berhabis makan sayur. Usahakan kasih banyak itu kandungan sayur perlahan-lahan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun-tahun. Dan akhirnya suatu hari nanti kamu makan sayur saja pun tidak apa. Kamu tidak rasa apa-apa yang pelik-pelik, kamu rasa oke lagi. Segar, sehat, susah mau gemuk, bertenaga, kuat. Susah mau sakit. Nah, itu yang penting. Ini zaman COVID-19 ini. Mesti mau kuatkan daya tahan badan. Makan sayur, makan sayur, makan sayur. Kalau boleh cari yang organik atau cari yang di hutan. Masak sayur pun kalau boleh jangan terlalu banyak bahan macam-macam.
yang kita pun tidak tahu apa dalam kandungan itu, perisa dan sebagainya. Oke, habis. Ini tinggal bawang dan ayamnya saja. Nah ya, ini tidak berapa minat makan lah. Cukuplah sayur, kenyang sudah. Kamu bayangkan ini, kalau ada nasi, orang taruh nasi lagi sini, mau ambil dia punya kuah, sayang dia bilang, dia punya ayam ini, bawang-bawang ini, mau dihabiskan semua, kasih taruh nasi banyak-banyak. Ini oke, ini bawang, ini daging ayam oke, ini tidak menggemukkan, tapi yang nasi yang ditimbunkan di sini untuk tujuan alasan mau kasih habis ini kuah, itu nasi yang menggemukkan. Itu nasi yang menyebabkan kita sakit, kencing manis, darah tinggi, gout, macam-macam lagi. Boleh makan nasi, makan sedikit saja. Kalau boleh sayur-sayuran itu lebih banyak daripada nasi. Jauh lebih banyak daripada nasi. Sekian untuk hari ini.